Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mohon duduk kembali. Selesai. Ini selesai. Untuk mereka Payudi selaku CPP Angkatan 9 dan yang terhormat pula Ibu banggakan, Ibu sayangi, dan tentunya harapan besar ada di pundak Bapak Ibu yang berada di dalam ruangan ini, Bapak Guru Hendra SMA Negeri 1 Tarumajaya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Harapannya dengan kegiatan ini, kita mengikuti kegiatan ini ada bocoran-bocoran penting yang nantinya bisa menjadikan sekolah kita ini menjadi lebih baik lagi. Judulnya saja budaya positif. Tentunya di sini kita akan melihat apa sih budaya positif. Kalau kita searching itu bisa kita lihat bahwa budaya positif ini adalah sesuatu hal baik perkataan maupun perbuatan yang nilai-nilainya mengandung nilai positif. Nah, tentunya di dalam kegiatan ini kita nanti pasti akan ajak bersama oleh Pak Yudi untuk bisa membangun budaya positif di sekolah kita. Tekniknya ini sebenarnya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Satu, dengan kegiatan pembiasaan yang sudah kita lakukan. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini sudah menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Kalau dulu kita zaman itu sebelum ada namanya CDP itu namanya kontrak belajar. Apa-apa saja yang kita sepakati bersama dengan siswa kita untuk dipatuhi bersama, dan mudah-mudahan ini sudah dilakukan. Tinggal kita mungkin ya Pak, bahasanya adalah budaya positif. Nanti oleh Pak Yudi akan dijelaskan lebih gamblang mengenai budaya positif. Harapannya tentunya ini bukan merupakan slogan saja, bukan ajang diskusi, tetapi implementasi kita sebagai guru, terutama yang sudah diundang oleh Pak Yudi ini, bisa menerapkan minimal di kelasnya. Sebelum misalnya saya belum sanggup untuk membawa seluruh teman-temannya, minimal di kelas Bapak Ibu bergerak sedikit di kelas yang Bapak Ibu ajar. Tentunya itu kalau dikalikan ada 10 guru, kalau ngajarnya itu bisa
mencakup hampir seluruh kelas. Akhirnya budaya positif, perilaku, perkataan, kedisiplinan ini bisa tetap atau menjadi sebuah awalnya pembiasaan, nantinya setelah biasa menjadi sebuah budaya. Itu saja dari Ibu. Kita yang ada di sini memiliki harapan juga, mudah-mudahan nanti dengan setelah kita berdiskusi mengetahui lebih jelas tentang budaya positif, kita bisa mengimplementasikan minimal di kelas kita. Saja dari Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Merdeka Belajar masuk episode ke-25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan diri. Nah, ini dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan ya. Di banyak berita media massa ataupun televisi banyak kasus-kasus perundungan siswa atau kekerasan fisik baik verbal ataupun non verbal yang terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, dalam melihat hal itu sebenarnya kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Di sini dipaparkan pada tahun 2022 ada pengaduan terhadap KPAI dalam perlindungan anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik, dan juga anak korban pornografi. Di sini banyak ya persentase anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik dan non fisik. Dan di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang akan saya coba paparkan di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di sini adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Masuk pembelajaran pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan di sini. Jadi ada A dan B, di mana Anda dan teman Anda, Bapak Ibu Guru, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Selanjutnya teman Anda B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghadik, merayu, atau apa saja agar Anda dapat membuka kepala tangan Anda. Di sini, ya. Maka di sini terjadi perubahan paradigma menurut teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Dan di sini terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon teori. Dari stimulus
Stimulus respon dan teori kontrol disebutkan bahwa ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, maka teori kontrol menunjukkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika stimulus respon menyebutkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, maka teori kontrol menunjukkan semua perilaku memiliki tujuan. Ketika stimulus respon menyebutkan orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrol menyebutkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan satu lagi di sini, ketika stimulus respon menyebutkan bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, maka teori kontrol menunjukkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, Pak. Nah, kita mungkin sering mendengar kata disiplin, Bapak Ibu ya. Di sini apa sih makna disiplin? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, disiplina, jadi artinya belajar. Nah, tapi makna asal dari kata ini terkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Di sini murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa disiplin nilai-nilai kebajikan universal itu setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Menurut nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ada berapa, Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Di situ beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, di sini lanjut ke pembelajaran kedua. Nanti di sesi ini ada beberapa video yang saya buat sendiri. Jadi mohon maaf kalau videonya agak-agak kurang bagus karena memang saya kerjakan sendiri. Dan juga ada video yang saya ambil dari YouTube. Nah, untuk eksplorasi konsep yang kedua, pembelajaran tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya ada yang mendasari ketika kita sebagai guru atau siswa sebagai murid bertindak laku di sekolah. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sepertinya apa sih yang mendasari kenapa kita melakukan hal tersebut? Bisa motivasi itu berasal dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga bisa dari motivasi eksternal. Karena disebutkan di sini imbalannya dari orang lain ya, atau dari institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, maka motivasi yang terjadi adalah motivasi intrinsic atau motivasi kenal dengan tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Gajah Newantara. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, selanjutnya apa sih restitusi itu? Jadi di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka,
Lalu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari di data. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir atau yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini pembelajaran kita adalah keyakinan kelas. Berikut saya pernah buat video dengan kelas 12 IPA 3. Mohon maaf kalau videonya kurang begitu bagus. Silakan kawan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, topik dalam eksplorasi konsep yang akan saya coba paparkan di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Di sini adalah 5 posisi kontrol. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Masuk pembelajaran pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Nah, ini dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan ya. Di banyak berita media massa ataupun televisi banyak kasus-kasus perundungan siswa atau kekerasan fisik baik verbal ataupun non-verbal yang terjadi pada anak-anak, terutama anak-anak tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, dalam melihat hal itu sebenarnya kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Di sini dipaparkan pada tahun 2022 ada pengaduan terhadap KPAI terhadap perlindungan anak dengan kategori tertinggi anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik, dan juga anak korban pornografi. Dan sini banyak ya persentase anak-anak yang mengalami kekerasan secara fisik dan non fisik. Menunjukkan bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, maka teori kontrol menunjukkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, Pak. Nah, kita mungkin sering mendengar kata disiplin, Bapak Ibu. Di sini apa sih makna disiplin? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, disiplina. Jadi artinya belajar. Nah, tapi makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Di sini murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dari apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi
dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia sebenarnya ada yang mendasari ketika kita sebagai guru atau siswa sebagai murid bertindak laku di sekolah. Di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sepertinya apa sih yang mendasari kenapa kita melakukan hal tersebut? Bisa motivasi itu berasal dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga bisa dari motivasi eksternal. Karena disebutkan di sini imbalannya dari orang lain ya, atau dari institusi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, maka motivasi yang terjadi adalah motivasi tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, selanjutnya apa sih restitusi itu? Jadi di sini disebutkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini menurut dosen ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran, bukan paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini videonya tanpa edit, jadi mengalir begitu saja tanpa editing. Cuma ada fase-fase dipercepat. Buat itu kalau Bapak Ibu tadi lihat diawali biasanya di tahun ajaran baru ya, di awal semester kita buat keyakinan kelas, hal-hal yang merupakan keyakinan bersama antara siswa dan guru. Di situ siswa-siswa menuliskan dalam skema. Lalu saya bacakan dari keyakinan kelas yang mereka buat. Kita ambil nilai kebajikan universal, dan dari nilai kebajikan universal itu muncullah dengan budaya positif. Nah, tapi jangan lupa yang kemenmas tadi kita tanda tangani bersama antara siswa dan guru, merupakan komitmen bersama untuk kita laksanakan bersama kegiatan tersebut. Dan di sini mengapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus kegiatan kelas? Jadi katanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor?
3M yang lebih pada saat COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Terus mengapa kita memiliki peraturan kesehatan utama untuk pada saat mengikuti COVID ini? Nah, untuk mendukung motivasi prinsip kembali nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bahkan pada saat saya debate dengan instruktur, bapaknya dari basicnya dari hukum ya, SHM, instrukturnya mungkin peraturan juga untuk bilangnya bercanda ya seperti itu. Jadi kenapa sih dengan peraturan maka sini muncul yang harus muncul adalah keyakinan. Dan sini dari peraturan kelas itu muncul keyakinan kelas. Maka selanjutnya muncul lingkungan positif dan budaya positif. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang selamat belajar, kami murid yang peduli dengan orang. Di sini ada kegiatan mendalam keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan. Peraturannya selalu berkaitan dengan kembangnya, maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, di sini ada judulnya dihukum oleh penghargaan. Ada yang mengerti tapi kalimat dihukum oleh penghargaan. Dan di sini penghargaan ini memiliki penghargaan pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa menghukum, penghargaan bisa mengurangi kedekatan, penghargaan bisa tidak efektif, serta penghargaan bisa merusak hubungan. Serta penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penghargaan bisa mengurangi motivasi. Ini saya sebutnya bisa. Penghargaan bisa. Jadi bisa. Seperti yang saya sebutkan. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanya. Sebelum kita jauh ke sini, tadi Bapak menampilkan sebuah video. Keyakinan bersama antara siswa dan guru. Di situ siswa-siswa menuliskan dalam skenario. Lalu saya bacakan dari keyakinan kelas yang mereka buat. Kita ambil nilai kebajikan universal, dan dari nilai kebajikan universal itu muncullah yang disebut dengan budaya positif. Nah, tapi jangan lupa yang 16 tadi kita tanda tangani bersama antara siswa dan guru, merupakan komitmen bersama untuk kita laksanakan bersama keyakinan tersebut. Dan di sini mengapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Di sini katanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakannya bila mengendarai kendaraan. Nah, keyakinan kelas yang saya buat itu, kalau Bapak Ibu tadi lihat, diawali biasanya dia tahu dari baru ya di awal semester kita buat keyakinan kelas, hal-hal yang merupakan keyakinan bersama antara siswa dan guru. Di situ siswa-siswa menuliskan dalam skenario. Lalu saya bacakan dari keyakinan kelas yang mereka buat. Kita ambil nilai kebajikan universal, dan dari nilai kebajikan universal itu muncullah yang disebut dengan budaya positif. Nah, tapi jangan lupa
keyakinan kelas tadi kita tanda tangani bersama antara siswa dan guru, merupakan komitmen bersama untuk kita laksanakan bersama keyakinan tersebut. Dan di sini mengapa sih tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Di sini tanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Atau mengapa sih kita memiliki peraturan 3M pada saat COVID, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi prinsip, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bahkan pada saat saya gimit dengan instruktur, dia dari basicnya dari hukum ya, SHMA, instrukturnya mungkin peraturan dibuat untuk dilanggar, bercanda ya, seperti itu. Jadi kenapa sih buat peraturan? Maka sih muncul yang harus muncul adalah keyakinan. Dan sini dari peraturan kelas itu muncul keyakinan kelas. Maka selanjutnya muncul lingkungan positif dan budaya positif. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas. Di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Di sini ada kegiatan penerapan keyakinan kelas tabel T dan Y. Next slide. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan. Peraturannya selalu kembalikan untuk tempatnya, maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya kesehatan. Nah, di sini ada judulnya dihukum oleh penghargaan. Ada yang mengerti tapi kalimat dihukum oleh penghargaan. Dan di sini penghargaan ini memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa menghukum, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa tidak efektif, serta penghargaan bisa merusak hubungan. Serta penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan bisa mematikan kreativitas, penghargaan bisa mengurangi motivasi. Ini saya sebutnya bisa, penghargaan bisa. Jadi bisa, seperti yang disebutkan. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Sebelum kita jauh ke sini, tadi Bapak menampilkan sebuah video. Di keyakinan kelas yang kita buat bersama, artinya kita itu adalah siswa dan guru. Di siswa mereka meyakini beberapa hal. Yang pertama, datang tepat waktu. Maka nilai kebajikan universalnya adalah disiplin. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Maka nilai kebajikannya adalah kesehatan. Yang ketiga, membaca doa sebelum belajar dimulai. Maka nilai kebajikan universalnya adalah ketuhanan yang terima dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu lagi, keyakinan kelas yang keempat adalah menghormati teman atau menghormati bapak ibu guru. Maka nilai kebajikan universalnya adalah saling menghormati atau saling menghargai. Itu beberapa
kelas yang memang kita yakini bersama, maka baik siswa dan guru harus melaksanakan. Artinya apa? Ketika keyakinan kelas itu dilanggar, ada konsekuensi. Misal siswa telat 10 menit, dan konsekuensinya apa? Mereka mengetahui. Atau guru telah hadir ke kelas, maka konsekuensinya apa? Nah, pernah satu ketika saya di kelas, ketika saya telah ke kelas, pada saat pembiasaan positif baca realisasi, maka saya suruh siswa, Pak, Bapak kan telat, kami kan suruh baca, tolong Bapak baca buku selain buku fisika yang Bapak pernah baca, dan apa isi dari buku itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu salah satu bentuk konsekuensi yang pernah saya alami di kelas. Seperti itu mungkin Ibu. Bapak sudah Untuk keyakinan kelas itu memang biasanya itu dibuat antara siswa dan guru bidang studi. Kalau untuk komunikasi memang mutlak harus diinformasikan ke wali kelas, karena berhubungan dengan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harusnya tidak berlaku untuk hanya satu bidang studi saja, harus berlaku untuk semua pelajaran. Tapi saya mencontohkannya di pelajaran saya. Jadi memang komunikasi pada wali kelas mutlak diperlukan. Maksud saya begini Pak, kita kan sudah menggali budaya-budaya positif atau kesepakatan. Memang Pak, kalau di kami, karena itu adalah produk baru, kontrak belajar itu di awal-awal dan selalu harus di-kontrak, harus direkam dalam bentuk tulisan, itu nanti di-store ke aset kurikulum, gitu Pak. Jadi kami punya dokumentasi setiap guru, kontrak belajarnya seperti apa, itu ada semua. Nah, mungkin bahasa kekiniannya ini adalah budaya positif atau kesepakatan kelas. Alangkah baiknya jika kita sesama guru, terutama kan kita masuk di kelas itu tentunya tidak akan selamanya lulus. Pasti nanti ada kendala-kendala yang nantinya mungkin kita akan tetap harus berkomunikasi dengan wali kelas. Artinya kita hanya mengkomunikasikan itu loh budaya yang memang sudah kita gali dari kelas itu. Dan wali kelas pun kalau belum sempat menggali ini bisa menjadi istilahnya modal untuk bisa, bukan menekan ya Pak istilahnya, selalu mengingatkan kepada peserta ini, ayo nak, kamu sudah punya ini loh kesepakatan, ada budaya-budaya positif, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, selalu membaca doa, kemudian menghormati sesama, menghormati guru dan lain sebagainya. Nah, apakah kan tadi dikatakan tidak hanya berupa slogan, tidak hanya berupa dokumentasi, tetapi implementasinya seperti apa. Nah, ini kan harus wali kelas tahu. Syukur-syukur semua guru yang ada di kelas tersebut itu kita tahu yang mengajar. Guru BK, Gayu, cek apakah ini benar. Berarti kan bisa dilihat dari absensinya, bisa dilihat kalau ini sudah membudaya tanpa tadi pengawasan pun itu sudah ada motivasi inklusif untuk bisa tepat waktu, tidak dilihat gurunya juga apapun kegiatan dilakukan dengan membaca bismillah atau berdoa terlebih dahulu. Harapannya kan itu Pak. Jadi bukan hanya slogan-slogan. Nah, kalau Bapak sudah menggali, alangkah baiknya
Ayo kita sama-sama membudayakan, kita sama-sama mengimplementasikan. Kalau dari kelas itu sudah mulai kita rutin di kelas lain itu nggak bisa, gitu Pak. Jadi jangan sampai Bapak sudah melakukan pengenalan budaya positif, bunuh diri juga mungkin sudah. Artinya ini jangan sampai hanya sekedar hanya pelatihan, hanya menggugurkan, tapi implementasinya. Jadi kita nanti kalau sudah terbangun budaya disiplin, nggak perlu guru BK tongkat di sana nungguin anak yang terlambat. Tidak perlu kita juga kalau guru piket atau ibu ke ruang guru, ayo belajar, atau yang ada jam belajar masuk ke kelas, tidak perlu, karena kita sudah memiliki motivasi sendiri. Kita sudah istilahnya tidak perlu kita kerja itu diawasi. Sama juga Pak, kita kan sudah negara dari tidak perlu kita sholat itu ditungguin dan Pak, otomatis kita secara ini sudah waktunya sholat sih. Memang seperti itu. Ya, Pak, sayang Pak kalau Bapak sudah capek-capek tapi tidak diinformasikan, tidak terus kita membangun budaya positif. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu nggak bisa lama-lama ada mendengarkan ya, karena ada 10 poin yang harus dibahas dari teman-teman. Pak ya, punten Pak, harapannya sampai informasi ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah. Pak, next. Nah, di sini ada tindakan guru. Nanti kalau Pak ada jawabannya ya. Di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensinya hukuman. Hukuman pipa. Pipa. Nah, betul. Lalu memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi. Hukuman. Boleh tidak masuk 15 kali dengan menggunakan masker. Hukuman dari dulu ya. Nah ini Pak, membagikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Memastikan kepada di meja itu sekarang keseimbangan proses belajar. Si murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Apakah jawabannya konsekuensi? Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun nanti untuk jangka waktu yang lama. Karena konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Next Pak. Nah di sini inti untuk hukuman itu menciptakan yang apa yang dijawab. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung soal mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Nanti ini guru anak tentang apa? Akan apa? Kebetulan anak akan kita kesenangan. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal pakai cuti rambut baru loh. Apa itu?
next Pak. Nah, di sini enggak, ini baru Pak. Ini next Pak. Nah, ini next di next Pak. Nah, di sini lanjut ya ke pembelajaran kelima. Posisi manajer. Untuk lebih akan menerima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus menarik dan pengamatan waktunya di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi koridor dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk, menyakiti, dan membunuh. Memang bisa membuka posisi. Ibu Berarti nggak boleh ya? Oh, ini berarti nggak boleh? terjadi pada ibu ketika berada pada posisi pendukung. Boleh nggak? Ntar kalau nggak boleh, ntar apa yang ditarik? Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama apa tadi? Penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat penantau. Dan kelima pemimpin. Nah, yang memang di sekolah-sekolah itu juga nomor 1, 2, dan nomor 1 itu sudah tidak diperbolehkan karena apalagi sekarang sudah zamannya apa namanya info-info yang langsung tersebar dengan cepat. Jadi ketika kita mengukur anak maka ya dikhawatirkan tidak bagus ya dampaknya. Yang memang posisi ideal adalah seorang manajer, tapi benar kata baik atau Bu Indi di sekolah kita masih agak sulit. Nah, pertanyaannya boleh nggak sih? Nah, pertanyaannya boleh nggak seorang guru itu mempunyai 1 atau 2 lebih posisi kontrol? Boleh, menyesuaikan dengan tingkat kasus atau masalah yang dihadapi. Ketika kita menghadapi anak-anak yang memang penanganannya ekstra, ya kita bisa menjadi posisi pemahaman. Itu bagus loh, kamu bisa menggunakan anak-anak yang berbeda. Sekarang bagaimana perasaan kamu sekolah?
imajinasi atau sharing tentang budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Dan seperti harapan kepala sekolah tadi, informasi ini sangat baik sekali dan harus kita implementasikan di dalam pengajaran di dalam kelas. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi atas pemaparannya. Baiklah, untuk